Arsenal, Newcastle, dan Aston Villa buru Geni Katamo. Bursa transfer musim panas kembali memanas. Kali ini dengan nama Geni Katamo mencuat sebagai salah satu pemain yang paling diminati. Bek sayap kanan milik Sporting Lisbon itu dikabarkan tengah diawasi oleh sejumlah klub besar Premier League, termasuk Arsenal, Newcastle United, dan Aston Villa. Menurut laporan Court of Sight, ketiga klub papan atas Inggris tersebut telah lama memantau perkembangan pemain asal Mozambik tersebut. Tak hanya mereka, Everton, Fulham, dan Wolves juga dikabarkan tertarik. Bahkan dari luar Inggris, klub-klub seperti Atletico Madrid, Nice, Udinese, dan Genoa pun disebut ikut memantau situasi sang pemain. Meski demikian, minat dari para peminat masih berada pada tahap awal. Belum ada negosiasi resmi atau penawaran konkret yang diajukan untuk Geni Katamo hingga saat ini. Katamo dilindungi klausul pelepasan senilai 60 juta euro oleh Sporting Lisbon. Klub asal Portugal itu secara terbuka menyatakan tidak ingin melepas sang pemain. Namun sejumlah sumber dalam dunia agen menyebutkan bahwa beberapa klub mulai menyusun rencana untuk mengajukan tawaran awal senilai 25 hingga 30 juta euro, sekadar untuk menguji respons dari pihak Sporting. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif di musim 2024-25, mencetak 9 gol dan 2 assist untuk klub dan negaranya. Dikenal sebagai sosok serba bisa, Katamo mampu bermain di berbagai posisi, dari bek sayap kanan, bek sayap kiri, hingga gelandang tengah. Meski Arsenal saat ini tidak terlalu membutuhkan tambahan di sektor bek sayap, Katamo dianggap bisa menjadi aset jangka panjang atau pelapis yang sangat berguna. Sementara Newcastle disebut melihatnya sebagai calon suksesor Kieran Trippier yang kian menua. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, visi permainan yang tajam serta kontribusi nyata dalam menyerang, Katamo bisa menjadi salah satu transfer cerdas musim ini jika klub peminat berani menyamai harga yang diminta Sporting Lisbon. Alexander Zinchenko tertarik bergabung. AC Milan dapat lampu hijau. Football Italia melaporkan bahwa bek Arsenal Alexander Zinchenko tertarik bergabung dengan AC Milan karena merasa waktunya di Arsenal telah berakhir. Minat ini muncul di tengah situasi yang belum pasti di San Siro, di mana AC Milan sedang mencari pengganti untuk Theo Hernandez yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Ketertarikan Zinchenko bisa menjadi peluang bagi Milan untuk mengisi kekosongan di sisi kiri pertahanan jika Theo hengkang dalam waktu dekat. Theo Hernandez sendiri saat ini dalam pembicaraan dengan Atletico Madrid, meski belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua pihak. Sebelumnya, pemain tim nasional Prancis ini telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Sementara itu, Milan diketahui telah menolak tawaran Atletico yang bernilai 18 juta euro ditambah bonus senilai 2 hingga 3 juta euro karena dinilai belum sepadan dengan nilai sang pemain. Meskipun Theo Hernandez masih menjadi bagian dari skuad Milan, klub telah bergerak cepat dalam mencari opsi pengganti. Alexander Zinchenko muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi bek kiri tersebut. Rossoneri percaya bahwa pemain Ukraina itu memiliki kualitas dan pengalaman yang sesuai, meski pendekatan resmi belum dilakukan karena menunggu kejelasan dari penjualan Theo terlebih dahulu. Sebelumnya, Theo juga sempat menolak tawaran dari klub Serie A lainnya, Como, pada bursa transfer Januari lalu. Penolakan tersebut menandakan bahwa Theo tetap membidik klub besar sebagai destinasi berikutnya jika ia meninggalkan Milan. Namun dengan sisa kontraknya yang hanya 1 tahun dan pembicaraan kontrak baru yang masih jauh dari kata sepakat, masa depannya di Milan tetap berada dalam ketidakpastian. Arsenal incar Kenan Yildiz, Juventus siap pertahankan sang wonderkid. Arsenal dikabarkan tengah memantau bintang muda Juventus Kenan Yildiz sebagai salah satu opsi transfer untuk posisi winger kiri. Langkah ini dipengaruhi oleh potensi kedatangan Matteo Tocnozzi, mantan kepala pencari bakat Juventus, ke dalam struktur rekrutmen The Gunners. Menurut laporan dari Court of Sight, Kenan Yildiz kini masuk dalam radar Arsenal seiring dengan rencana klub untuk mendatangkan Matteo Tocnozzi ke tim teknis mereka. Tocnozzi yang dikenal berjasa dalam mendatangkan Yildiz ke Juventus, saat ini dikabarkan sedang dalam proses bergabung dengan Andrea Berta di tim rekrutmen Arsenal. Yildiz dianggap sebagai opsi alternatif untuk sektor sayap kiri Arsenal yang saat ini ditempati oleh Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Pemain berusia 19 tahun ini tampil impresif selama musim 2024-2025 dengan catatan gabungan 16 gol dan assist di level klub maupun tim nasional Turki. Arsenal tertarik tetapi klub tidak bersedia membayar lebih dari 60 juta euro, angka yang lebih rendah dari banderol yang ditetapkan oleh Juventus.
Si Nyonya tua kabarnya hanya akan melepas Yildiz jika ada tawaran minimal 80 juta euro. Mereka juga tengah bersiap menawarkan kontrak baru kepada sang pemain hingga 2029 untuk menjauhkannya dari godaan klub luar. Yildiz dinilai sebagai aset strategis bagi Juventus, apalagi karena ia bisa bermain di berbagai posisi lini depan dan punya kemampuan dua kaki yang sama kuatnya, yang membuatnya fleksibel dan cocok dengan gaya bermain modern. Meski demikian, Yildiz bukan satu-satunya nama dalam daftar Arsenal. Klub London Utara ini masih menjadikan Rodrigo Goes dari Real Madrid sebagai target utama mereka untuk posisi winger kiri. Namun peluang untuk mendatangkan Rodrigo cukup tipis karena Real Madrid belum tentu melepaskannya, apalagi setelah kedatangan Kylian Mbappe. Nama lain yang juga dikaitkan dengan Arsenal adalah Nico Williams dari Athletic Club. Pemain timnas Spanyol ini memiliki klausul rilis sebesar 58 juta euro, namun permintaan gajinya dianggap terlalu tinggi dan berpotensi menyulitkan kesepakatan. Jika Arsenal gagal mendatangkan kedua target utamanya, maka Yildiz bisa menjadi solusi ideal, terutama berkat koneksi internal klub dengan Toknozi. Dengan fleksibilitas, usia muda dan potensi besar yang dimiliki Kenan Yildiz, Arsenal bisa mendapatkan tambahan kekuatan lini serang jika mereka mampu menegosiasikan harga dengan Juventus. Pertanyaan kini, apakah The Gunners berani menebusnya di angka 80 juta euro?